Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi ini kita ketemu lagi secara online untuk kuliah matematika lanjutan. Dan materi pagi ini adalah lanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu pengaplikasian dari turunan parsial. Jadi turunan parsial yang sudah kita pelajari kemarin sebelum ujian itu gunanya untuk apa? Pertama kali kita akan mempelajari adalah bidang singgung. Waktu SMA kalian telah belajar tentang garis singgung, yaitu garis yang menyinggung sebuah kurva. Nah, kurvanya itu dihasilkan dari fungsi satu peubah. Nah, analog dengan bidang singgung. Jadi bidang singgung itu adalah sebuah bidang yang menyinggung terhadap permukaan, di mana permukaannya itu didapatkan dari fungsi yang memiliki dua peubah. Nah, kalian bisa lihat dari gambar yang ada di depan kalian itu ya. Misalkan ada sebuah fungsi dua peubah, yaitu Z kita namakan. Fungsinya itu terdiri dari dua peubahnya X dan Y. Nah, jika kita gambarkan kurvanya, didapatkan itu bidang yang berwarna biru. Oke. Di bidang yang berwarna biru itu, kita ambil salah satu titik contohnya adalah titik X0, Y0, dan Z0. Pengambilan titiknya itu kita ambil secara sembarang. Maka di titik X0, Y0, dan Z0 tersebut dilewati oleh sebuah bidang lainnya. Kalian bisa lihat ya di gambar itu bidang yang warna putih. Nah, jadi bidang yang warna putih itulah yang kita namakan bidang singgung terhadap permukaan Z di titik X0, Y0, dan Z0. Nah, bagaimana caranya memperoleh persamaan bidang singgung tersebut? Pada saat kalian mencari persamaan garis singgung, pertama kali kalian membutuhkan adalah gradiennya yang disimbolkan dengan M, ya. Nah, sama halnya dengan mencari persamaan bidang singgung. Kalian juga butuh gradiennya. Untuk bidang singgung, gradien ini dilambangkan oleh operator del F, ya. Biasanya dipakai del F. Yang disebut operatornya itu nabla namanya. Nah, bagaimana mencarinya del F ini? Jadi del F ini kita mencari dari turunan parsial dari masing-masing peubah. Kalian bisa lihat ya rumusnya. Jika kalian masih bingung, tenang saja, kita akan lihat dari contoh soalnya. Nah, ini adalah rumus dari persamaan bidang singgung. Jadi setelah kalian dapatkan gradiennya atau del F-nya, kalian masukkan ke rumus ini. Nah, berikutnya mari kita lihat contoh soalnya. Oke, berikut ini adalah contoh soalnya. Kalian diminta untuk mencari persamaan bidang singgung terhadap permukaan fungsi dua peubah Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat di titik 1,1,2. Nah, pertama kali stepnya adalah kalian mencari gradiennya. Tadi saya katakan adalah mencari gradien itu sama juga mencari del F-nya, yaitu kita mencari turunan parsial dari masing-masing ini kita lihat vektor ya, vektor I dan vektor J. Oke. Untuk vektor I berarti kita menurunkan si Z terhadap X. Ingat turunan parsial ya. Jadi Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, maka turunan terhadap X-nya adalah 2X. Dan untuk vektor J, turunkan fungsi Z terhadap Y.
x kuadrat plus y kuadrat, turunan terhadap y-nya adalah 2y. Maka kamu punya gradiennya itu adalah 2xi tambah 2yj. Kemudian masukkan titik x0, y0-nya, yaitu 1,1 ke dalam delta f yang sudah kalian dapatkan, yaitu 2x 2 kali 1 i tambah 2y 2 kali 1 j. Berarti delta f kamu atau gradien kamu adalah 2i tambah 2j. Setelah kita dapatkan gradiennya atau del f-nya, kita punya rumus di teorema A yang bagian bawah. Mari kita tentukan persamaan bidang singgungnya menggunakan teorema tersebut. Maka kita punya Z min Z0, Z0-nya itu adalah 2, sama dengan Fx x0, y0-nya adalah gradien del f tadi yang kita turunkan secara parsial terhadap turunan terhadap variabel x. Maka kita masukkan 2 dikali x min x0. X0 itu adalah titik yang awalnya, yaitu 1. Ditambah fy, itu fy ya, turunan terhadap y, maaf itu typo. Jadi gradien terhadap variabel y-nya yaitu 2 juga, y min y0, y0-nya kebetulan 1 juga. Kemudian kita bisa sederhanakan dan hasil akhirnya adalah 2x tambah 2y min z sama dengan 2. Untuk contoh berikutnya, kalian diminta untuk mencari persamaan bidang singgung terhadap permukaan x kuadrat tambah y kuadrat tambah 2z kuadrat sama dengan 23 di titik 1,2,3. Untuk soal ini, abaikan garis normalnya. Jadi kalian hanya perlu mencari persamaan bidang singgungnya saja. Oke? Nah, bagaimana caranya? Sama seperti tadi, kita awali dengan mencari gradiennya, yaitu del f-nya. Nah, karena ini kita memiliki fungsi 3 peubah, yaitu x, y, dan z, maka del f-nya pun memiliki 3 vektor juga ya, dengan vektornya i, j, k. Jadi i itu adalah turunan parsial terhadap x, j itu adalah turunan parsial terhadap y, dan k adalah turunan parsial terhadap z. Maka kalian punya del f-nya adalah 2x plus 2y plus 4z. Kemudian kalian masukkan titiknya, titik x0, y0, z0-nya 1, 2, 3 ke del f yang sudah kalian dapatkan. Nah, kalian dapatkan jadi gradiennya adalah 2i tambah 4j tambah 12k. Selanjutnya kalian tinggal memasukkan langsung ke rumus yang sudah kalian punyai, dan kita dapatkan 2x plus 4y plus 12 min 46. Jika kita sederhanakan ya, maka itulah sama dengan 0, jangan lupa sama dengan 0-nya. Maka itulah persamaan bidang singgung untuk fungsi tersebut di atas di titik 1,2,3. Untuk soal berikut ini agak sedikit berbeda. Perbedaannya adalah titik Z0-nya tidak diketahui. Maka kalian harus mencari dulu titik Z0-nya dengan cara memasukkan titik x0, y0 ke dalam fungsi, maka kalian akan dapatkan Z0-nya. Contohnya yang kedua ya, yang B itu x0 dan y0-nya kan 0, min 1. Jadi kita masukkan 0-nya ke dalam x dan min 1-nya ke dalam y. Jadi 3x kuadrat y, x-nya 0 jadi 0, min 2y kuadrat, y-nya min 1. Min 1 dikuadratkan adalah 1.
Min 2 kali 1 adalah min 2. Min 5xz 0 masukkan jadi 0 lagi. Plus 3z kuadrat sama dengan 4. Tadi kita punya min 2 plus 3z kuadrat sama dengan 4. Min 2 nya kita pindah ke kanan jadi 3z kuadrat sama dengan 4 plus 2. Z kuadrat sama dengan 6 dibagi 3. Berarti z kuadrat sama dengan 2. Berarti z adalah plus minus akar 2. Nah, berarti nanti kita punya dua persamaan bidang singgungnya. Itulah Z0-nya. Z0 yang pertama adalah akar 2, Z0 yang kedua adalah min akar 2. Selanjutnya tinggal kalian masukkan ke rumus dan kalian akan dapatkan persamaan bidang singgungnya. Ya, dicobakan ya.